Ma- Magelang, sebuah kota yang damai, terletak di jantung Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini dikenal karena pemandangannya yang indah sekali dan suasananya yang tenang. Tapi baru-baru ini, ketenangan ini terganggu. Kota ini dikejutkan oleh benda tak terduga yang dengan cepat menarik perhatian seluruh negeri. Kejadian ini melibatkan sebuah kelompok masyarakat setempat yang dikenal sebagai JPK, Gerakan Pemuda Kabahpa, sebuah organisasi pemuda yang sudah lama dikenal di masyarakat, dan melibatkan anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia, lembaga yang bertugas melindungi bangsa. Berita kejadian ini menyebar cepat sekali di media sosial, makin ramai karena dibagikan dan dikomentari banyak orang, memicu diskusi dan perdebatan luas di antara warga dari berbagai kalangan. Kata gesekan, yang berarti friksi atau ketegangan, sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi yang sensitif, dengan cepat digunakan oleh media untuk menggambarkan situasi yang terjadi. Penting untuk diketahui, gesekan tidak selalu berarti perkelahian fisik atau konfrontasi dengan kekerasan. Kata ini punya arti yang lebih halus, seringkali mengacu pada ketidaksepakatan, ketegangan yang tersembunyi, atau situasi sulit di antara beberapa pihak. Memahami istilah ini dan dampaknya adalah kunci untuk benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan menghindari kemungkinan salah tafsir. Tujuan kami dalam analisis ini adalah untuk memperjelas fakta, memisahkan kebenaran dari dugaan, dan mencegah kesalahpahaman yang bisa memperburuk keadaan. Informasi yang salah, terutama di zaman digital seperti sekarang, bisa dengan mudah meningkatkan ketegangan dan memicu kepanikan yang tidak perlu. Jadi sangat penting untuk mendapatkan cerita yang benar, berdasarkan informasi yang sudah dicek dan sumber yang terpercaya. Kita akan menguraikan urutan kejadiannya, memeriksa setiap momen penting secara rinci, menyampaikan klarifikasi resmi dari pihak berwenang, memberikan konteks dan sudut pandang, dan melihat bagaimana situasi ini akhirnya diselesaikan melalui dialog dan perundingan. Kejadian ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua, akan pentingnya menjaga perdamaian dan ketenangan di masyarakat kita, terutama di saat-saat yang tidak pasti. Mari kita belajar dari apa yang terjadi di Magelang, mengambil pelajaran berharga untuk masa depan. Dengan memahami fakta dan dinamika yang terjadi, kita bisa menghindari ketakutan yang tidak perlu, mencegah kepanikan, dan mendorong diskusi publik yang lebih baik. Respons pihak berwenang terhadap insiden ini, strategi dan tindakan mereka, dan reaksi masyarakat, ketangguhan dan persatuan mereka menjadi inti dari cerita ini dan pelajarannya. Kita akan melihat bagaimana tindakan cepat dan kepemimpinan yang tegas, serta komunikasi yang jelas, yang menumbuhkan keterbukaan dan kepercayaan, membuat perbedaan besar dalam meredakan situasi. Insiden Magelang ini pada akhirnya menyoroti mengapa kerukunan sosial menjadi sangat penting di dunia kita yang semakin terhubung ini. Ini adalah pelajaran tentang nilai abadi dialog di atas konflik, menekankan kekuatan penyelesaian secara damai. Mari kita telaah apa yang sebenarnya terjadi, mengurai kerumitan dan seluk-beluk peristiwa tersebut, dan apa yang bisa kita pelajari darinya untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan penuh pengertian. Kerukunan selalu berharga untuk dilindungi, dan pengertian adalah langkah pertama untuk menjaganya. Insiden Magelang ini nggak muncul tiba-tiba. Ini adalah puncak dari ketegangan yang sudah ada dan serangkaian kejadian yang, kalau digabung, jadi pemicunya. Awalnya, ada konvoi GPK yang lewat di jalanan kota. Konvoi seperti ini biasanya sih tujuannya buat nunjukin persatuan dan kekuatan, tapi kadang bisa dilihat beda sama kelompok-kelompok lain di masyarakat. Konvoi kayak gini tuh biasa buat perayaan, misalnya ngerayain tanggal penting atau prestasi di lingkungan mereka. Ini jadi cara mereka nunjukin kalau mereka itu satu, atau buat nunjukin rasa setia kawan kelompok, biar ikatan dan nilai-nilai mereka makin kuat. Hal kayak gini biasanya bagus, tapi kalau nggak hati-hati, bisa juga malah bikin ada rasa terpecah belah. Ketegangan mulai muncul pas konvoi ini ketemu sama anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia. Pertemuan ini awalnya sih kelihatannya sepele, tapi ternyata jadi pemicu kejadian berikutnya. Mungkin gara-gara masalah biasa, kayak soal pakai jalan atau suara yang berisik. Hal-hal sepele kayak gini bisa cepat jadi masalah besar kalau memang dari awal sudah ada ketegangan. Yang tadinya cuma salah paham kecil, cepat jadi adu mulut yang panas. Perselisihan di awal ini, meskipun kecil, jadi pemicunya. Magelang itu biasanya kota yang tenang dan damai,
terkenal sama suasananya yang adem dan masyarakatnya yang akrab. Jadi, gesekan yang tiba-tiba dan ketegangan yang kelihatan jelas ini bikin banyak warga kaget. Ini gangguan yang nggak disangka-sangka buat kegiatan mereka sehari-hari. Media sosial langsung ramai ngebahas kejadian ini, bikin masalahnya jadi kelihatan lebih besar dari yang sebenarnya. Kadang-kadang, nyebarin cerita yang belum jelas kebenarannya atau yang dilebih-lebihin, jadi makin bikin suasana panas. Kabar yang simpang siur ini bikin susah bedain mana yang benar. Di zaman sekarang ini, informasi itu nyebarnya cepat sekali. Bisa sampai ke banyak orang cuma dalam hitungan menit. Kadang saking cepatnya, faktanya jadi ketinggalan. Jadinya orang bisa salah paham dan buru-buru mengambil kesimpulan. Makanya, sumber resmi dan informasi yang sudah pasti benar itu penting banget dalam situasi kayak gini. Sumber resmi itu penting buat bantu jelasin apa yang sebenarnya terjadi, misahin mana fakta, mana yang cuma kabar angin. Dan akhirnya, bisa menenangkan masyarakat dengan ngasih rincian yang akurat dan bisa dipercaya. Nah, di kejadian ini, gesekan awalnya itu sebenarnya kecil dan gak meluas. Tapi jadi membesar gara-gara informasi cepat nyebar kemana-mana. Baik info yang benar maupun yang salah. Pelajaran pentingnya jelas. Salah paham yang kelihatannya sepele pun bisa cepat jadi masalah besar. Kalau nggak ditangani dengan cepat, tepat, dan terbuka apa adanya. Reaksi masyarakat soal kejadian ini kebanyakan dipengaruhi sama apa yang mereka lihat dan baca di internet. Makanya penting banget buat kita tenang dulu, cari tahu faktanya, dan pastikan informasinya benar sebelum kita bereaksi atau menyimpulkan sesuatu. Cerita yang sebenarnya di balik sebuah kejadian itu seringkali beda jauh sama gosip atau omongan orang yang beredar. Paham soal asal mula dan apa yang jadi pemicu awal insiden Magelang ini penting banget biar kita ngerti semua kejadian sesudahnya. Nah, kalau gitu, ayo kita lihat lebih dekat gimana kejadiannya berlangsung di jam-jam dan hari-hari penting setelah itu. Setelah salah paham di awal, ada pemicunya. Lalu terjadilah rentetan kejadian yang menguji ketahanan warga. Situasinya cepat memanas, karena emosi makin tinggi dan komunikasinya tidak lancar. Keadaannya jadi makin gawat setiap saat. Rombongan GPK dan anggota TNI saling adu mulut. Suara mereka makin kencang karena kesal dan tidak setuju. Suasana jadi tegang sekali saat adu mulut makin menjadi-jadi. Ini membuat suasana jadi tegang, penuh rasa cemas dan kesal yang dipendam. Setiap gerakan, setiap lirikan, menambah rasa tidak nyaman. Makin banyak orang dari kedua pihak berkumpul karena keributan itu dan ingin mendukung kelompok masing-masing. Kerumunan makin banyak, membuat keadaan terasa makin mendesak dan berbahaya. Ini menambah tekanan bagi semua yang terlibat. Beratnya situasi ini terasa menekan, mengancam kedamaian yang ada. Suara-suara keras, karena emosi dan mungkin sedikit rasa takut, lalu timbul kebingungan karena situasinya hampir tidak terkendali. Makin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang hanya kabar burung. Tapi untungnya tidak ada perkelahian yang terencana di tengah kekacauan itu. Mereka masih berusaha menahan diri, walaupun situasinya sulit. Pertikaiannya kebanyakan hanya adu mulut, bukan fisik. Ini menunjukkan kalau warga sebenarnya ingin damai. Tapi kata-kata juga bisa menyakitkan, dan kemungkinan terjadinya kekerasan masih ada. Adanya dua kelompok berbeda yang berhadapan, masing-masing punya pandangan dan kepentingan yang beda, membuat situasi terasa lebih serius. Ini menunjukkan bisa ada perpecahan yang lama di antara warga. Kabar tentang ketegangan ini menyebar cepat, lewat omongan orang dan media sosial, memberitahu pihak berwenang setempat, yang sadar kalau situasinya gawat. Petugas keamanan dan tokoh masyarakat, yang mengerti kalau kedamaian di Magelang itu penting dijaga, sadar harus segera bertindak untuk meredakan ketegangan dan mencegah keributan lebih lanjut. Urutan kejadian ini menunjukkan bagaimana kejadian kecil yang awalnya kelihatan sepele bisa cepat jadi perhatian banyak orang dan menarik perhatian seluruh warga. Perlu tindakan cepat untuk mencegah situasi makin parah, agar tidak makin kacau dan tidak terkendali. Situasi ini jadi ujian cara menangani krisis, tantangan bagi warga untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Ini menunjukkan bagaimana salah paham bisa jadi besar, makin lama makin membesar dan memanas, kalau tidak segera diatasi dengan baik. Mengabaikan masalahnya hanya akan memperburuk keadaan. Tanggapan dari pihak berwenang akan sangat penting. Ini akan menentukan bagaimana masalah serupa ditangani ke depannya. Ini adalah saat yang sangat penting bagi Magelang, titik balik yang akan menentukan masa depan warganya.
Langkah selanjutnya akan menentukan dengan sangat jelas apakah situasinya akan mereda dan semua bisa berdamai kembali, atau malah makin buruk, menyebabkan perpecahan dan keributan lebih lanjut. Mari kita lihat bagaimana keadaan bisa kembali tenang dan bagaimana warga menghadapi situasi sulit ini. Aparat keamanan langsung bergerak cepat menghadapi ketegangan yang makin besar. Polisi setempat dan polisi militer datang untuk mencegah keadaan jadi lebih parah. Tujuan utama mereka menjaga keamanan warga dan memulihkan ketertiban. Petugas memisahkan kedua kelompok, mengurangi bentrokan langsung. Mereka bicara dengan kedua pihak, menenangkan mereka yang emosi. Daerah itu diamankan supaya orang-orang tidak berkumpul lagi. Tindakan mereka cepat dan profesional. Bukan pakai kekerasan, tapi pakai cara damai. Itu yang mereka utamakan. Mereka mengajak semua bicara baik-baik dan melarang adanya kekerasan. Aparat keamanan bertindak sebagai penengah yang netral. Kehadiran mereka membuat warga merasa tenang. Situasi berhasil dikendalikan tanpa ada kekerasan fisik. Terlihat jelas kalau pihak berwajib ingin semua damai. Tindakan mereka mencegah kejadian ini jadi makin runyam. Cara mereka menangani ini membuka jalan untuk penyelesaian yang damai. Warga menghargai cara mereka yang tenang dan terukur. Sekarang, perhatian beralih untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun ada kabar burung, tidak ada bentrok fisik di Magelang. Sumber resmi memastikan tidak ada bentrok fisik, tidak ada perkelahian. Kejadian itu cuma adu mulut yang panas, bukan kekerasan. Pihak berwenang cepat meluruskan kejadian sebenarnya untuk melawan berita bohong. Media sosial itu bisa melebih-lebihkan kejadian, kadang cuma nunjukin bagian yang tegang saja, jadi kita bisa salah mengerti. Makanya, penting untuk kita bedakan mana yang cuma adu mulut, mana yang kerusuhan beneran. Nah, di kejadian ini tidak sampai ada kekerasan. Aparat keamanan punya peran penting untuk menjaga situasi tetap damai. Percaya sama informasi resmi yang bisa dipercaya itu penting sekali. Kabar yang belum jelas kebenarannya bisa bikin kita jadi takut dan marah padahal tidak perlu. Kabar kalau tidak ada bentrok fisik itu membantu menenangkan masyarakat. Jadi, orang-orang bisa lebih tenang dan fokus cari jalan keluar. Sikap terbuka dari pihak berwenang itu membangun kepercayaan. Masyarakat jadi bisa fokus untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Berita bohong itu langsung diluruskan sebelum bikin masalah tambah besar. Langkah selanjutnya adalah bicara baik-baik. Setelah suasana tenang, pihak berwenang mengadakan pertemuan resmi. Perwakilan dari JPK dan TNI bertemu untuk membahas akar masalahnya. Proses ini, yang dikenal sebagai audiensi dan mediasi, memberi kesempatan kedua pihak untuk bicara dan mendengar. Para pemimpin daerah seperti wali kota, Kapolres, dan komandan militer bertindak sebagai penengah. Keterlibatan mereka menunjukkan keseriusan upaya ini. Tujuannya menjelaskan apa yang terjadi, memahami sudut pandang masing-masing, dan membangun kembali kepercayaan. Diskusi menggantikan pertikaian. Pertemuan itu adalah langkah baik menuju perdamaian. Kedua pihak punya kesempatan untuk menjelaskan dan meminta maaf jika perlu. Fokusnya adalah untuk maju bersama dengan damai. Cara ini menjadi contoh baik untuk menyelesaikan masalah. Kerjasama, bukan perselisihan, menjadi yang utama. Selama mediasi, JPK dan TNI masing-masing cerita versi mereka. JPK menjelaskan tujuan mereka dan meluruskan salah pahamnya. TNI cerita khawatir soal keamanan warga dan tindakan mereka hari itu. Mendengar langsung dari keduanya, salah paham pun jadi jelas. Obrolan itu menunjukkan keinginan mereka sama. Keduanya mau Magelang tetap damai. Penjelasan yang tenang mengurangi marah dan curiga. Yang penting saling mengerti, bukan saling menyalahkan. Obrolan jujur ini bantu mereka percaya lagi. Proses ini penting agar mereka akur lagi. Ini menunjukkan pentingnya bicara terus terang. Salah satu hasil pentingnya adalah permintaan maaf resmi dari JPK. Pimpinan JPK menyatakan penyesalannya atas kejadian itu dan juga dampaknya. Permintaan maaf itu ditujukan kepada TNI dan juga masyarakat Magelang. JPK mengakui adanya kesalahpahaman dan berjanji untuk mencegah masalah seperti ini terjadi lagi. Sikap tanggung jawab ini membantu meredakan ketegangan. Permintaan maaf itu diterima dengan semangat untuk menjaga kerukunan. Ini berperan besar dalam mendinginkan suasana. Kedua organisasi ini dan juga masyarakat bisa melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Kejadian ini berakhir dengan damai dan rekonsiliasi. Ini adalah akhir yang baik dari peristiwa yang sempat tegang.
Kejadian di Magelang memberikan pelajaran berharga. Komunikasi yang jelas bisa mencegah masalah kecil jadi besar. Saling menghargai itu penting agar kita bisa hidup damai bersama. Setiap kelompok dan setiap orang punya peran untuk menjaga kerukunan. Ketertiban umum itu tanggung jawab kita semua. Menghindari tindakan yang memancing masalah membantu menjaga kedamaian. Penyelesaian yang cepat menunjukkan kedewasaan semua pihak. Mediasi dan permintaan maaf menunjukkan keinginan untuk berdamai. Mari kita jaga dan rawat kerukunan di masyarakat. Dengan belajar dari kejadian ini, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik dan rukun. Harapannya, Magelang terus damai, dan juga di semua tempat. Kerukunan itu tujuan kita bersama.